Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahmayanti dari Tadris Matematika kelas 5E akan memaparkan sebuah proposal yang berjudul Pentingnya Peran Orang Tua Siswa dalam Menghadapi Kesulitan Belajar Matematika Sekolah Dasar pada masa pandemi. Berikut akan saya paparkan. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan di Indonesia sangatlah penting, terutama mata pelajaran matematika menjadi mata pelajaran yang sangat penting. Matematika juga merupakan sebagai alat komunikasi yang sangat kuat dan jelas serta digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara seperti meningkatkan kemampuan logis serta memecahkan sebuah masalah yang menantang. Nah, meskipun menjadi sebuah mata pelajaran yang sangat penting, tetapi matematika masih dianggap sulit bagi sebagian siswa. Oleh karena itu, penggunaan strategi pembelajaran yang tepat sangatlah penting agar dapat membantu siswa dalam memahami pelajarannya. Akan tetapi, pembelajaran matematika di masa pandemi ini sangat tidak efisien karena proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran online atau daring. Nah, untuk mengatasi kesulitan belajar matematika pada masa pandemi ini, guru harus benar-benar menyiapkan materi, membuat video pada saat menyampaikan materi agar si siswa dapat memahaminya. Selain guru yang aktif dalam daring ini, peran orang tua sangatlah penting untuk menjalankan proses daring ini agar siswa terpantau dalam saat pembelajaran daring. Kemudian ada pernyataan masalah. Pada umumnya, pembelajaran matematika di sekolah dasar masih banyak yang mengalami kesulitan belajar matematika. Nah, kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang mengalami hambatan dalam mencapai suatu pembelajaran, baik berbentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu, masih banyak guru yang proses belajarnya menekankan kepada konsepnya saja, dan proses pembelajarannya juga masih pasif. Banyak juga yang tidak menuntaskan materi. Selain strategi pembelajaran, merancang metode pembelajaran juga sangatlah penting. Karena metode pelajaran sendiri merupakan cara yang digunakan dalam proses penyampaian materi. Nah, pada masa pandemi ini, tidak hanya menentukan metode pembelajaran dan strategi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dengan baik saja, akan tetapi peran orang tua juga sangatlah penting untuk membantu kelancaran pembelajaran daring berlangsung. Salah satunya pembelajaran matematika ini mewajibkan orang tua mendampingi anaknya pada saat pembelajaran daring matematika dimulai, agar siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh gurunya pada saat online. Kemudian ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimanakah proses pelaksanaan pembelajaran daring matematika di sekolah dasar? Yang kedua, bagaimanakah metode pembelajaran yang baik pada pembelajaran matematika pada masa pandemi ini? Yang ketiga, apa saja faktor kendala dan solusi dalam pelaksanaan pembelajaran matematika secara online? Yang keempat,
bagaimanakah mengubah pola pikir siswa yang beranggapan matematika itu sulit dan membosankan. Kemudian ada tinjauan konseptual. Tingkat pemahaman anak sekolah dasar merupakan dalam tahapan perkembangan berpikir. Namun dalam pembelajaran matematika di situasi normal saja, masih banyak guru menggunakan strategi pembelajaran seperti ceramah, mencatat dan menulis saja, sehingga hal tersebut membuat siswa beranggapan bahwa pembelajaran matematika itu sulit dan tidak tertarik dengan matematika. Selain itu juga masih banyak guru yang menekankan pembelajarannya pada konsepnya saja dan proses pembelajarannya juga masih pasif. Banyak sekali yang tidak menuntaskan materi. Nah, selain strategi pembelajaran, merancang sebuah metode pembelajaran juga sangatlah penting karena metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, pada masa pandemi ini, bukan hanya metode dan strategi pembelajaran saja yang diutamakan oleh seorang guru, akan tetapi peran orang tua juga sangatlah penting dalam membantu kelancaran proses pembelajaran daring, agar siswa merasa mudah dalam menghadapi pembelajaran daring matematika ini. Nah, kemudian ada tinjauan teori. Yang pertama membahas tentang pembelajaran. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Selain itu, menurut Slavin, pembelajaran adalah sebagai perubahan tingkah laku individu yang disebabkan oleh pengalaman. Nah, dilihat dari kedua pernyataan tersebut, saya beranggapan bahwa pembelajaran adalah adanya interaksi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik. Nah, pembelajaran matematika menurut saya adalah suatu proses interaksi belajar mengajar pelajaran matematika yang dilakukan antara peserta didik dan pendidik. Kemudian ada pembelajaran online. Pembelajaran online merupakan pembelajaran tanpa tatap muka langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan secara online. Pembelajaran dilakukan melalui distancing learning. Kemudian ada kesulitan belajar. Menurut Warkitri, kesulitan belajar adalah terdapatnya suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi akademik yang diperoleh. Sedangkan menurut Abu Ahmadi dalam buku Psikologi Belajar, kesulitan belajar yaitu dalam keadaan di mana anak didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Kemudian menurut Dumont, kesulitan belajar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu ketidakmampuan belajar yang terletak dalam perkembangan kognitif anak sendiri dan kesulitan belajar yang disebabkan oleh faktor di luar anak atau masalah lain pada anak. Nah, dilihat dari pernyataan ketiganya, menurut saya kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai adanya hambatan untuk mencapai tujuan hasil belajar. Nah, adapun teori yang terkait pada penelitian ini yaitu adanya teori deskriptif dan perspektif.
yang dimana dikemukakan oleh Brunner adanya perspektif karena tujuan utama dalam teori pembelajaran yaitu menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Sedangkan deskriptif karena tujuan teori belajar menaruh hubungan yang menentukan hasil belajar. Selain itu, adanya teori kognitif juga yang merupakan teori ini lebih mementingkan proses belajar dibandingkan hasil belajarnya. Teori tersebut berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan dan belajar harus melibatkan proses berpikir yang kompleks. Kemudian ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang melibatkan proses berpikir secara kompleks dan mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Nah, model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar perseptual. Model belajar kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh pemahaman situasi dengan tujuan belajarnya. Nah, kemudian ada kegiatan pembelajaran berdasarkan teori kognitif mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, siswa bukan orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Yang kedua, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama menggunakan benda-benda yang konkret. Yang ketiga, untuk meningkatkan minat dan meningkatkan belajar perlu mengaitkan dengan pengalaman dan informasi baru. Yang keempat, pemahaman akan meningkat jika materi pembelajaran disusun dengan menggunakan pola tertentu, dari mulai sederhana hingga komplit. Kemudian, bagian desain dan metode penelitian. Yang pertama akan membahas desain penelitian terlebih dahulu. Nah, penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, di mana penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian yang mampu menggambarkan dan menjelaskan apa yang sedang peneliti tulis, dan menggunakan metode kualitatif agar si penulis dapat memahami apa yang dialami oleh siswa atau subjeknya pada saat pembelajaran matematika daring berlangsung. Kemudian akan dilakukan adanya wawancara dan angket yang dilakukan secara online. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini ingin mendeskripsikan kesulitan belajar matematika pada saat pandemi. Selain itu, instrumen pada penelitian ini menggunakan instrumen atau alat bantu berupa wawancara dan angket. Nah, pada bagian teknik pengumpulan datanya dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam memperoleh data tentang kesulitan belajar matematika pada sekolah dasar, maka untuk pengumpulan dalam penelitian kali ini menggunakan wawancara dan angket. Kemudian ada populasi dan teknik pengambilan data. Dalam penelitian kualitatif lebih bersifat eksplorasi pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan suatu yang terbaik. Analisis data kualitatif adalah suatu yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan data, kemudian memilah-milah menjadi satuan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
Kemudian ada sumber data. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh subjek penelitian dengan menggunakan data pengambilan langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Penulis mendapatkan sumber langsung dari subjek penelitian yaitu guru dan siswa. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data adalah sesuatu kegiatan yang memproses data yang telah dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data seperti angket dan wawancara, serta berkas hasil wawancara dan hasil angket atau dokumentasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.